Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Profesi Arsitek dengan mata kuliah Manajemen Praktek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dokumen hasil perancangan arsitektur. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Anis Sucipta, Aulia Safirahaya, Fania Nafisa Ramadhani, Tutilia Manalu, Tengku Evatnes Nazaria Delisantri, dan Muhammad Faiz Rafif Lubis. Next. Kami akan mempresentasikan tentang analisa gambar kerja atau DED, bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Next. Untuk analisa sendiri, kami mengacu pada modul standar kelengkapan gambar arsitektur PUPR. Pada gambar site plan, di sini tidak terdapat notasi mata angin, tidak terdapat potongan tapak, dan tidak menunjukkan arah lalu lintas. Next. Pada gambar ground plan, di sini sudah terdapat arah pintu masuk utama yang berada di posisi bawah. Kemudian, tidak diperlihatkannya notasi grid dan potongan. Tetapi, terdapat nama ruangan dan elevasi yang sudah diperlihatkan pada gambar. Next. Pada gambar dinah lantai 1, dinding yang terpotong sudah diarsir. Kolom struktur dan kolom praktis juga sudah diblok hitam. Namun, pada gambar tangga tidak terdapat notasi naik dan turun. Next. Pada gambar denah lantai 2, notasi grid sudah diperlihatkan. Notasi arah gambar potongan juga sudah disajikan. Dan terakhir, nama ruang dan elevasi lantai juga sudah diperlihatkan. Next. Pada gambar denah atap, notasi grid tidak diperlihatkan, notasi arah gambar potongan telah disajikan, dan nama ruang dan elevasi atap juga sudah diperlihatkan. Kemudian masuk pada bagian tampak bangunan. Pada gambar tampak bangunan ini juga sudah terdapat dimensi dan elevasi, terdapat notasi struktur utama, terdapat skala angka, namun terdapat skala angka, namun tidak terdapat skala batang. Di sini juga terdapat judul gambar. Kemudian pada gambar tampak bangunan juga terdapat figur manusia, terdapat render material, namun tidak terdapat bayangan atau shading. Masuk pada gambar potongan bangunan, di sini sudah terdapat dimensi dan elevasi, terdapat notasi grid struktur utama, terdapat skala angka, namun tidak terdapat skala batang, dan sudah terdapat judul gambar. Next. Di sini juga terdapat material yang digunakan, terdapat nama ruang dan elevasi, juga terdapat garis outline lebih tebal pada bagian yang terpotong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang gambar rencana pintu dan jendela. Kembali menurut acuan kepada modul standar kelengkapan gambar arsitektur PUPR, pada rencana kusen lantai 1 ini terdapat kode tipe pintu dan jendela dan menunjukkan letak struktur utama. Pada rencana kusen lantai 2 juga terdapat kode tipe pintu dan jendela dan juga menunjukkan letak struktur utama. Berikut merupakan detail pintu dan jendela. Pada masing-masing detail pintu dan jendela terdapat jumlah pintu dan jendela yang diperlukan. Berikut merupakan jumlah pintu dan jendela pada masing-masing unit yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah rencana lantai. Di sini tidak terdapat dimensi dan notasi struktur pada gambar, tetapi terdapat kode material dan tidak terdapat keterangan material dan ukuran. Begitu juga dengan rencana finishing pada lantai 2-nya. Untuk rencana plafon lantai 1, di sini tidak terdapat titik lampunya, tetapi terdapat kode material dan elevasi, tetapi tidak terdapat keterangan material juga ukurannya. Begitu juga untuk rencana plafon lantai 2-nya.
Berikut merupakan denah detail toilet. Di sini sudah terdapat arah bukaan pintu pada masing-masing unit, tetapi tidak terdapat kode sanitizer dan keterangannya, tetapi sudah terdapat ukuran dimensi untuk toiletnya. Berikut merupakan detail tangga. Terdapat dimensi pijakan dan ukuran pada masing-masing step tangga, dan terdapat jumlah anak tangga, tetapi tidak terdapat lebar bersih anak tangga pada masing-masingnya. Untuk berikutnya, terdapat keterangan material untuk tangganya, terdapat elevasi pada masing-masing step tangga, tetapi tidak terdapat dimensi tanjakan dan keterangan material. Selanjutnya, terdapat keterangan material untuk tangganya, terdapat elevasi pada masing-masing step tangga, tetapi tidak terdapat dimensi tanjakan dan keterangan materialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rencana titik lampu, tetap seperti sebelumnya dengan menurut acuan modul standar kelengkapan gambar arsitektur dari PUPR. Dalam gambar kerja ini terdapat legenda atau keterangan, notasi titik lampu, juga tidak terdapat notasi saklar dan tidak terdapat notasi stop kontak. Next. Untuk di lantai 2 terdapat legenda atau keterangan dan juga terdapat notasi titik lampu. Next. Untuk rencana titik saklar di lantai 1 terdapat legenda atau keterangan dan juga notasi saklar. Next. Untuk di rencana lantai 2 juga sama dengan di lantai 1 dengan terdapatnya legenda atau keterangan dan juga notasi saklar. Next. Untuk rencana titik stop kontak juga terdapat legenda atau keterangan, notasi stop kontak. Next. Untuk di lantai 2-nya juga seperti sebelumnya, terdapat legenda atau keterangan dan juga notasi stop kontak. Next. Untuk rencana instalasi air bersih, terdapat notasi pipa air bersih, tidak terdapat notasi bak kontrol, tidak terdapat notasi floor atau ground clean out, tidak terdapat notasi sumber resapan, dan juga tidak terdapat notasi septic tank. Next. Untuk di lantai 2-nya, notasi pipa air bersih itu ada, tidak terdapat notasi bak kontrol, dan tidak terdapat notasi floor atau ground clean out. Next. Untuk rencana instalasi air kotor, itu terdapat notasi septic tank, tidak terdapat notasi sumur resapan, terdapat notasi pipa kotor, tidak terdapat notasi bak kontrol, dan tidak terdapat notasi floor atau ground clean out. Next. Untuk di lantai 2-nya, terdapat notasi septic tank, tidak terdapat notasi sumur resapan, terdapat notasi pipa kotor, tidak terdapat notasi bak kontrol, dan juga tidak terdapat notasi floor atau ground clean out. Next. Untuk rencana air buangan atau air hujan, di lantai 1 tidak terdapat notasi sumur resapan, terdapat notasi bak kontrol, notasi pipa air hujan dan air buangan, tidak terdapat notasi floor atau ground clean out. Next. Untuk di lantai 2, itu terdapat notasi bak kontrol, notasi pipa air hujan dan air buangan, dan tidak terdapat notasi floor atau ground clean out. Saya Muhammad Faisal Habib Lubis. Di sini saya akan membahas tentang rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS atau disingkat RKS. Jadi di sini untuk perkenalannya, jadi RKS itu adalah dokumen kelengkapan dari tender. Rencana kerja dan syarat ini ditempatkan sebagai dokumen yang penting selain dari gambar rencana, karena keberadaannya sangat menentukan kepentingan dari berbagai pihak yang akan terlibat dalam realisasi pekerjaan, dimulai dari tahap awalnya hingga ke proses realisasi ide dari pemilik owner sendiri. Kemudian RKS ini diperlukan tidak hanya dalam proyek atau di program baru saja, namun juga diperlukan untuk pekerjaan lainnya seperti perbaikan renovasi bangunan, pekerjaan pemeliharaan, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bahkan lebih spesifik lagi. Selanjutnya, isi dari RKS itu umumnya ada 5. Yang pertama itu dibahas adalah keterangannya.
Yang kedua ada penjelasan umumnya, yang ketiga dijelaskan peraturan teknisnya, kemudian syarat-syarat pelaksanaannya, serta yang kelima ada peraturan administrasi itunya sendiri. Selanjutnya isi dari keterangan tersebut adalah dalam bagian ini dipaparkan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam eh, perencana atau perancangan sebuah bangunan itu. Kemudian termasuk juga hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Kemudian juga ada hal yang kedua dituliskan dalam lampiran-lampiran disertakan dengan menyebutkan macam-macam gambar dan jumlah selengkap-lengkapnya. Hal ini disampaikan sebagai tindakan antisipasi apabila dalam dokumen tidak terdapat kelengkapan gambar. Itu merupakan isi dari keterangan. Selanjutnya dari isi dari penjelasan umum. Dari dari penjelasan umum ini dipaparkan beberapa bagian antara lain jadi RKS itu harus menjelaskan tentang jenis pekerjaannya yang dimulai dari informasi tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, apakah itu seperti bangunan gedung atau jalan atau jembatan dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan juga tentang peraturan-peraturan yang akan digunakan baik bersifat nasional maupun lokal. Selanjutnya penjelasan umum ini juga menjelaskan tentang status dan batas-batas lokasi pekerjaan beserta juga yang akan digunakan. Selanjutnya isi dari peraturan teknis. Untuk peraturan teknis ini adalah rincian dari setiap bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan yang dimulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan finishingnya. Selanjutnya bisa juga disebut metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang menampilkan bahan-bahan yang akan digunakan serta persyaratannya. Selanjutnya isi dari syarat pelaksanaan sendiri. Penjelasannya lengkap mengenai tentang rencana pelaksanaan pekerjaannya, misalnya pembuatan time schedule-nya, kemudian perlengkapan pemadam kebakarannya, perlengkapan di lapangannya, serta perlengkapan peraturan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya selanjutnya yang terlampir dari syarat pelaksanaan ini ialah persyaratan pemeriksaan bahan yang akan digunakan. Jadi di RKS tersebut harus terisi atau harus mempunyai syarat pelaksanaan ini yang itu yaitu setiap bahan yang dipasok itu harus diperiksa kembali dan kemudian diuji lagi di laboratorium tertentu untuk diambil sampel yang layak untuk dibangun. Kemudian isi dari reka tersebut harus juga menampilkan rencana pengaturan pelaksanaan dan pengerjaan tersebut. Selanjutnya isi dari peraturan administrasi. Peraturan administrasi ini adalah penjelasan tentang teknik dan tata cara administrasi yang harus dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Kemudian untuk ketentuan administrasi antara proyek swasta dan proyek pemerintah tentunya berbeda. Tendensinya adalah bagaimana cara mempertanggungjawabkan kedua belah pihak tersebut. Ini dalam peraturan ini dibedakan pula antara peraturan administrasi keuangan dan administrasi teknisnya. Untuk hmm, untuk administrasi keuangan di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, harga penawarannya, yaitu biaya pelelangannya, ketentuan apabila pekerjaan tambah kurang, persyaratan yang harus dipenuhi dari setiap jenis jaminan yang digunakan tender. Kemudian ketentuan denda yang disebabkan karena keterlambatan, kelalaian pekerjaan, putus kontrak, dan lain-lainnya. Kemudian pengaturan pembayaran kepada kontraktor, resiko akibat kenaikan harga upah dan bahannya. Selanjutnya untuk administrasi teknis di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ketentuan apabila terjadi perselisihan beserta cara-cara penyelesaiannya, cara-cara penawarannya dan pelurusan pekerjaannya, tata cara pelelangan, kelengkapan syarat penawaran, ketentuan penyampaian dokumen penawaran dan sampel penawaran sendiri. Selanjutnya, administrasi teknis juga mencakup beberapa hal lainnya seperti syarat peserta lelang dan sanksi yang harus diberikan apabila terjadi pelanggaran, persyaratan pengadaan subkontraktor dan kualifikasinya, dan hal lain yang dijelaskan adalah peraturan penyelenggaraannya. Selanjutnya, contoh RKS dapat di-download dan dilihat di
link yang saya cantumkan di bawah ini, di presentasi ini. Kemudian di sini saya mencoba mengulik salah satu contoh RKS yang terdapat dari contoh RKS yang saya berikan linknya tersebut sebelumnya. Di sini terlihat kekurangan terdapat dari kelengkapan dari eh, dokumen RKS yang ada pada contoh tersebut, yaitu kekurangan terdapat tidak tercantumnya isi dari poin keterangan yang dijelaskan yang seharusnya menjelaskan di awal untuk menerangkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi di awal itu seharusnya dijelaskan tentang pihak-pihak apa saja yang terkait dan terlibat di perencanaan tersebut atau di perencanaan tersebut. Tapi di bagian bab 1 ini malah tidak ada yang mendetailkan pihak-pihak apa saja yang terlibat di perencanaan atau perencanaan tersebut. Sehingga di sini masih ada kekurangan dalam dokumen tersebut. Selanjutnya untuk kekurangan kedua dari contoh RK tersebut adalah tidak tercantumnya isi dari poin administrasi yang menjelaskan tentang struktur pembiayaannya sendiri seperti keuangannya, penawarannya, dan tata cara pelelangan dan lain-lain. Terlihat dari daftar isi sendiri tidak ada mencantumkan eh, keuangan atau administrasi keuangannya sendiri. Tidak menjelaskan tentang itu dan tidak menampilkannya di bagian daftar isi sendiri. Sehingga itu merupakan kekurangan yang ada di dokumen RKS tersebut. Untuk dapat melihat secara lengkapnya dokumen tersebut, mungkin bisa di-download langsung dari link tersebut atau bisa dilihat, dicek kembali dari link tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya. Untuk konteks dari pembahasan saya yaitu pengertian pengerjaan anggaran dasar, isi dokumen, format RAB, dan juga contoh dokumen dari rencana anggaran biaya itu sendiri. Untuk pengertian dari RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan proyek. Untuk karakteristik dari RAB itu sendiri terdapat 3, di mana RAB sudah tercantum keseluruhan item pekerjaan, volume, serta harga satuan pekerjaan. Lalu ada item pekerjaan, volume, dan harga satuan yang bersifat mengikat, tidak dapat berubah di kemudian hari. Lalu yang terakhir adalah perhitungan RAB yang berdasarkan gambar base step atau forecon. Untuk tujuan dari pembuatan RAB itu sendiri, yaitu untuk pengajuan penawaran harga dengan sistem lumsum, ya, dan juga sebagai dasar pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi harga, dan yang terakhir adalah sebagai pedoman pelaksanaan proyek apabila menang tender. Dalam tahap pengerjaan RAB terdapat ada 5 tahap. Yang pertama adalah mempelajari gambar rencana detail dan dokumen rencana dan juga syarat-syarat atau RKS. Kemudian yang kedua adalah menyusun uraian pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan gambar detail. Kemudian ada menghitung volume masing-masing dari item pekerjaan. Kemudian ada menganalisis harga satuan untuk setiap item pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menjumlahkan harga, di mana menjumlahkan dan menambahkan PPN maka akan didapat rencana anggaran dan juga biaya untuk pekerjaan yang dihitung. Kemudian dalam RAB mendapatkan ada suatu proses penyusunan rencana anggaran biaya konstruksi, di mana ada beberapa poin. Yang pertama menentukan metode konstruksi, kemudian menjabarkan lingkungan kegiatan, kemudian membuat organisasi pelaksanaan atau disebut organization analysis table, kemudian integrasi antara WBS dan OUT untuk RAB yang dibuat, kemudian ada menghitung volume, menganalisis harga satuan, menetapkan harga satuan pekerjaan, dan yang terakhir adalah membuat rencana anggaran biaya.
Untuk rencana anggaran biaya dalam menyusun, kita ada dua cara. Yang pertama adalah RAB secara kasar atau taksiran. Ini sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya kasar yang akan digunakan adalah harga satuan tiap meter persegi luas lantai. Kemudian ada anggaran biaya yang teliti, di mana perhitungannya adalah proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat anggaran biaya, spesifikasi, dan juga ada gambarnya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode konstruksi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Mengenai sumber daya manusia dengan skill yang cukup untuk melaksanakan suatu metode pelaksanaan konstruksi. Kemudian harus tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan, material yang cukup, dan juga waktu pelaksanaan yang maksimum dibanding pilihan metode konstruksi lain. Sementara untuk penjabaran kegiatan pada RAB itu sendiri dan atau work breakdown struktur yang disebut dengan WBS, hierarkisnya mengandung pengertian bahwa pembagian pada WBS harus dimulai dari pekerjaan yang bersifat umum ke pekerjaan yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, dari pekerjaan yang cakupannya lebih luas ke pekerjaan cakupannya lebih kecil. Yang secara logis berarti pembagian pekerjaan tersebut harus mengikuti alur pelaksanaan pekerjaan yang umum, sehingga memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut juga akan memudahkan penyusunan jadwal kegiatan. Dan untuk pembagian dari pekerjaan dalam WBS itu dapat dibedakan berdasarkan 3 bidang keahlian pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan juga urutan-urutan pekerjaan. Sementara untuk paket kerja atau subdivisi-subdivisi atau work packet terkecil memenuhi sifat-sifat ada 4. Yang pertama adalah masih dapat dikelola dengan baik, kemudian mudah diukur kemajuan pelaksanaannya, kemudian dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya, dan yang terakhir adalah jika diintegrasikan dengan WBS lainnya akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan. Lalu, untuk dari fungsi WBS itu sendiri adalah sebagai kerangka pembagian kerja untuk pelaksanaan proyek. Dan untuk OBS atau OWAT, yaitu mempersiapkan semua pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi dalam proyek, kemudian menyediakan tolak ukur dengan cara melokalisasikan tanggung jawab. Sementara untuk gambar proyek itu sendiri terdapat beberapa, yaitu seperti gambar situasi, gambar dena, gambar potongan, gambar tampak, rencana atap, gambar konstruksi, gambar pelengkap, dan juga detail-detail lainnya. Di sini ada juga contoh analisis volume, di mana perhitungan volume itu sendiri adalah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan. Volume jangan disebut sebagai kubikasi pekerjaan, karena volume kubikasi suatu pekerjaan bukanlah merupakan volume atau isi sesungguhnya. Dalam analisis volume, kita juga akan menghitung volume pondasi batu, volume atap, displang, atau volume angker besi, kemudian kunci tanam, dan juga yang lainnya yang diperlukan. Untuk uraian pekerjaan volume, itu seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan batu, pekerjaan kayu, dan lain-lain. Setelah susunan uraian pekerjaan tersusun dengan rapi dan sistematis dengan pengelompokan pekerjaan, maka dapat memulai menyusun data-data volume pekerjaan. Data-data volume pekerjaan ini merupakan dokumen pekerjaan atau proyek yang harus disimpan. Kemudian untuk harga satuan pekerjaan, ini merupakan jumlah bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis harga bahan yang didapat di pasaran. Lalu dikumpulkan dalam satu bahan upah tenaga kerja, didapatkan di lokasi yang dikumpulkan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan, upah harga satuan bahan, dan juga upah tenaga kerja di setiap daerah berbeda. Sebelumnya, menyusun dan menghitung harga satuan pekerjaan harus mampu menguasai analisis BOW, yaitu Burgers Like Open Bareware atau SNI. Analisa
analisa bau hanya dapat digunakan untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional. Sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern atau alat berat, analisa bau tidak dapat dipergunakan. Kemudian untuk isi dokumen ada beberapa poin. Yang pertama ada cover, kemudian rekapitulasi RAB-nya, kemudian rencana anggaran biaya, kemudian analisis harga satuan pekerjaan, lalu daftar harga satuan dan bahan alat dan upah, lalu ada perhitungan material onset atau MOS, kemudian analisa angkutan, kemudian perhitungan volume, kemudian ada rekapitulasi volume, kemudian ada rencana jadwal pelaksanaan yaitu yang biasa disebut dengan kurva S. Ini merupakan contoh dari dokumennya. Yang pertama itu adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya, di mana terdapat jenis pekerjaan, jumlah, dan bobot. Jenis pekerjaan seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah dan urugan, pekerjaan pasangan bata dan plesteran, pekerjaan beton, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan kusen, pekerjaan lantai, instalasi listrik, dan lain-lain, serta finishing. Untuk rekapitulasi dari contoh dokumen ini sudah cukup sesuai dengan standar umum, mulai dari kepala tabel, uraian jenis pekerjaan, jumlah, kepala tabel, dan juga total perhitungan. Dan ini merupakan contoh dokumen dari rencana anggaran biaya, yang merupakan tahap perhitungan dari RAB-nya sendiri. Ini merupakan perhitungan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan standar umum, mulai dari tahap persiapan hingga pekerjaan lainnya. Kemudian ada analisis harga satuan pekerjaan, di mana analisis harga satuan pekerjaan pada rumah dengan luas 220 meter persegi ini memiliki uraian pekerjaan dan kebutuhan yang sangat detail di setiap tahap pekerjaan yang ada, sehingga memudahkan pembaca memahami asal dari perhitungan yang muncul serta totalnya. Kemudian untuk dari daftar harga satuan pekerjaan, ini merupakan daftar harga upah pekerja serta bahan material yang digunakan sesuai dengan survei langsung maupun dari data lain. Dengan catatan, data setiap harga satuan pekerjaan setiap daerah itu ada perbedaan. Dan untuk perhitungan material onsite-nya, perhitungan material onsite ini sendiri merupakan perhitungan bahan material yang dilakukan di lokasi. Perhitungan ini sangat detail mulai dari kepala tabel hingga isi tabel, dan juga untuk jumlah harga dibulatkan untuk mempermudah perhitungan bilangan yang berkoma dan yang ganjil. Sementara untuk isi dari perhitungan ini ada mulai dari bahan, kemudian harga tanpa pajak atau harga dari toko langsung, kemudian itu ada jarak angkut, kemudian ada ongkos angkut, dan lain-lain. Untuk perhitungan analisa angkut sendiri, itu terdapat beberapa, yaitu mulai dari nama bahan yang diangkat, satuannya, kapasitas truknya, kemudian kecepatan dari truknya sendiri, jarak angkutnya, sewa truknya, kemudian ongkos untuk supir dan juga kernet, lalu ditotalin. Kemudian ada perhitungan dari waktu untuk memuat, waktu untuk membongkar, lalu juga untuk waktu dalam perjalanan, waktu yang ditempuh, dan juga yang lain-lain. Untuk perhitungan analisa angkutan ini adalah perhitungan yang melihat seberapa besar kapasitas truk, serta biaya sewa yang berkaitan mulai dari angkutan barang, perjalanan hingga bongkar barang, tiba di lokasi, dan juga perhitungan waktu yang digunakan. Kemudian dapat ongkos total keseluruhan. Ini merupakan contoh perhitungan volume pekerjaan yang cukup detail dengan gambar-gambar sketsa yang area-area yang akan dihitung. Kemudian untuk dari penjelasan dari perhitungan tadi, setiap uraian pekerjaan akan selalu dihitung volume setiap gambar kerjanya, sehingga hasil perhitungan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak material bangunan yang akan digunakan untuk membangun sebuah rumah dengan luas 220 meter persegi.
Ini adalah rekapitulasi volume yang terdapat uraian pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan hingga finishing. Rekapitulasi volume ini menunjukkan hasil rekap atau hasil akhir dari setiap volume pekerjaan, mulai dari pekerjaan persiapan hingga pekerjaan yang lain, pembersihan kembali. Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah time schedule dan kurva S atau kurva S. Di mana kurva S adalah jadwal dan time schedule dalam proses pekerjaan pembangunan sebuah bangunan yang menunjukkan setiap waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap tahapan pekerjaan yang ada. Jika dilihat dari kurva S sebagaimana berikut, maka tahapan pekerjaan dan waktu pekerjaannya sudah tepat, yaitu dengan waktu 90 hari. Mungkin sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya mengenai rencana anggaran biaya dan contoh desain, contoh dokumen rencana anggaran biaya rumah dengan luas 220 meter persegi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Hanif Sucipta. Di sini akan menjelaskan mengenai BOQ atau BQ, Bill of Quantity. Mungkin Bill of Quantity ini jarang kita dengar ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baik yang sedang menjalani perkuliahan atau yang sudah tamat S1 pun kadang kayaknya jarang mendengar istilah ini. Yang sering didengar itu adalah RAB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BOQ ini. BOQ atau Bill of Quantity ini adalah daftar kuantitas. Merupakan dokumen yang berisikan daftar item dan menunjukkan kuantiti dan ukuran setiap item secara spesifik. Ukuran kuantiti dapat berupa jumlah, panjang, luas, volume, dan waktu. Perhitungan untuk menentukan jumlah volume pekerjaan yang dilakukan. Tabel BOQ biasanya terdiri dari item, deskripsi pekerjaan, volume, dan unit, serta harga satuan pekerjaan. Selanjutnya adalah fungsi dari BOQ ini sendiri ialah untuk mempermudah kontraktor atau perencana dalam menghitung biaya proyek. Berikutnya memberikan penjelasan lengkap mengenai pekerjaan. Yang ketiga merupakan pedoman untuk menghitung penawaran. Selanjutnya adalah memudahkan evaluasi pada sebelum dan sesudah kontrak. Berikutnya memudahkan pengelolaan pekerjaan. Masuk ke dalam tujuan BOQ ini sendiri ialah BOQ ini bertujuan sebagai perhitungan awal untuk mengetahui jumlah biaya yang harus disiapkan owner untuk pelaksanaan proyek. Berikutnya, berguna sebagai acuan dasar bagi peserta lelang atau kontraktor untuk mengajukan penawaran harga. Selanjutnya ialah untuk keperluan proses pelaksanaan tender atau lelang proyek. Di sini ada perbedaan antara BOQ dengan RAB. Bill of Quantity atau BOQ umumnya digunakan dalam penawaran atau untuk mengetahui pembelanjaan pekerjaan yang volumenya sudah diketahui dari perencanaan dengan analisa harga satuan yang sudah ditetapkan, maka penetapan penekanannya adalah biaya upah dan bahan. Sedangkan RAB ialah sebagai dasar perancangan, maka dalam proses perhitungannya diperlukan volume, analisa harga satuan, biaya tenaga, biaya bahan, dan dalam rincian anggaran yang diperhitungkan adalah harga pekerjaan satuan. Berikutnya ini adalah contoh dari Bill of Quantity dalam pekerjaan perancangan teknis pembangunan kantor dinas kependudukan di Stabat tahun 2017.
Di sini kita ada mendapati uraian pekerjaan. Pekerjaan dan terdapat juga volume. Berikut satuan dan analisa, serta di sini ada harga satuan dari per volume dan jumlah harga dari perkalian harga satuan dengan volume. Ini adalah merupakan bill of quantity dari sebuah proyek. Terima kasih.